adalah bahwa Rasulullah itu mas kawinnya itu begitu 500 dirham selain Khadijah. Kalau sekarang kan mas kawinnya sebagai kata Rasulullah gitu ngaku ikut sunnah ikut sunnah ngurunya ikut sunnah, tapi mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu kan. Para orientalis banyak dialami oleh orang-orang barat yang mendalami sirah nabawi seperti siapa? Michael Hart. Michael Hart tuh kagum dan meyakini bahwa Rasulullah itu sosok yang cerdas. Tapi berhenti di situ. Tidak dilanjutkan ke puncaknya yang berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita itu seharusnya belajar sirah untuk menguatkan itu. Menguatkan sisi ketauhidan yang berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Ar-Rasulul Malim ini Ustaz sebenarnya belajar sirah dari aspek pendidikannya. Di sini banyak terkumpul sirah nanti ya. Sirah itu perjalanan hidup Ustaz. Katanya Hadratus Syekh Yasin As'adi, Rasulullah itu barometer kehidupan Ustaz. Semakin mirip dengan gaya hidupnya Rasulullah, dengan stylenya Rasulullah, maka semakin baik kehidupan kita. Semakin jauh dengan gaya hidupnya Rasulullah, maka semakin jauh dari kebaikan. Jadi ukuran utama mi'yar itu adalah Rasulullah. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita bahas bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang terkenal dengan sifat sahoknya dan al-jud, jawad, dermawan sekali. Kalau sudah dermawan maka pasti banyak hartanya. Rasulullah itu kaya, makanya dermawan. Karena orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin ngasih apa-apa, tidak mungkin. Mau dermawan gimana? Dia untuk nyantuni dirinya aja susah payah. Kemudian lanjutannya adalah waqad haza wa naima hawazin. Waqad haza, dan beliau memperoleh mendapatkan wa naima hawazin. Wanimah dari suku Hawazin. Wahia minas sabyi, diantaranya adalah tawanan perang sittatu alafi roksi, sejumlah 6.000 orang. Wanimahnya 6.000 orang dari Hawazin itu. Wa minal ibili, dan dari unta yang berupa unta, wa minal ibili, dan yang berupa unta, arba'atun wa ishruna alfa ba'ir, 24.000. Jadi wanimah perangnya itu dari suku Hawazin itu yang beliau dapatkan adalah 24.000 unta. Unta itu seberapa ya? CCM full lah ya. 24.000 itu CCM mungkin tidak muat mungkin ya. Kemudian wa minal ghanami, dan berupa kambing katanya. Berupa kambing. Arba'una alfa syah, 40.000 kambing. Jadi sapi untanya tok itu 24.000. Kemudian kambingnya itu adalah 40.000. Oh, itu seberapa ya butuh tempatnya itu? Bisa enggak matematika, guru matematika menghitung jumlah hewan dengan kebutuhan tempat sesuai dengan jumlah hewannya? Kan ada matematika? Bisa itu. Bisa seharusnya. 40 hektar. 40 hektar. Jangan sampai jawabannya pakai Abu Nawas ya. Berapa jumlah pasir ya, diakali aja. Itu sendiri. Ini. Loh kok bisa? Hitung sendiri kalau enggak percaya. Gitu ya. Tapi seharusnya bisa saja cara itu. Itu saja. Kemudian wa minal fiddati, dan yang berupa perak saja. Perak itu di bawahnya emas kan gitu. Dan yang berupa perak itu arba'atu alafi uqiyatan, 4.000 uqiyah. Nah, uqiyah itu berapa? Satu uqiyah itu adalah 40 dirham. Ya.
Satu uqiyah 40 dirham. Satu dirham itu kurang lebih 4,2 gram. Gitu kan ya? Satu uqiyah 40 dirham, kemudian satu dirham itu kurang lebih 4,2 gram. Kalau satu dinar itu 2,9 gram. Nah, berarti kalau 4.000 uqiyah berapa gram? Berapa? Berapa? Banyak. Saya nunggu guru matematika mana ini. Banyak. Soalnya saya kan katanya ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan matematika. Kalau orang yang cerdas bahasa, matematikanya lemah katanya. Tidak tahu apakah harus begitu ya? Atau bisa semuanya sebenarnya. Orang yang cerdas bahasa juga bisa kok cerdas matematika. Bisa sebenarnya. Butuh waktu. Gitu kan ya. Jadi Rasulullah itu salah satu rampasan perangnya dalam satu perang itu adalah 6.000 orang tawanan perang, kemudian 24.000 unta, maksudnya, kemudian 40.000 kambing, kemudian 1.000 uqiyah. 1.000 uqiyah itu berarti 1.000 kali 40 dirham. Berapa saja? 1 kali 1.000 kali 40 dirham berapa? 1 kali 4. 40.000. 40.000 dirham. Uqiyah ini disebut Rasulullah di dalam riwayat Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah cerita tentang mas kawinnya Rasulullah terhadap istri-istrinya. Tapi selain Khadijah ya, Khadijah beda sendiri karena memang buahnya yang Khadijah itu. Nah, Rasulullah itu menghitung kecuali Khadijah dan Sofia. Kalau Sofia mas kawinnya dengan dimerdekakannya seperti itu, udah. Nah, 9 istri-istrinya itu katanya Aisyah, mas kawinnya itu karena sodaquhu sallallahu alaihi wasallam sintai asrota uqiyatan, 12 uqiyah mas kawinnya plus wanasyan dan 1 nas. Berarti mas kawin Rasulullah 12 dirham kali 12 uqiyah kali 40 dirham. Berapa Ustaz? 12 rupiah? 12 kali 12 kali 40. Berapa? 480. Nah, 1 nas itu adalah 1 uqiyah. Kalau 1 uqiyah itu 40 dirham, ini ngaji kitab atau matematika? Kalau 1 uqiyah 40 dirham, maka 1 nas berarti kalau 1 nas itu setengahnya uqiyah. Oh ya. Kalau 1 uqiyah itu adalah 40 dirham, maka 1 nas berarti 20. Nah, kalau 12 uqiyah plus 1 nas berarti berapa? 500 dirham. Mas kawinnya Rasulullah 400 dirham. 1 dirham itu sekarang kurang lebih 13.000, 1 gram, bukan 1 dirham, 1 gram perak itu 13.000 atau 14.000. Tinggal kalikan nanti 14.000 kali 500 berapa? 7 juta. Ya, segitu ya. Ya, sekitar itu mungkin. Dinar apa dirham? Dirham, bukan dinar. Yang ini dirham. Oh, dirham. Kalau dihitung dengan dirham ya. Dirham. Jadi Rasulullah itu mas kawinnya 500 dirham. Paling gampangnya 500 dirham itu berapa sekarang? 1 dirham berapa kali 500? Itu mas kawinnya Rasulullah saja untuk para istri-istrinya selain Khadijah. Khadijah itu banyak kalau Khadijah luar biasa. Pertanyaannya adalah gini saja, meskipun Rasulullah luar biasa royal ya mas kawin itu, tapi Rasulullah pernah dawuh lewat Sayyidah Aisyah itu, inna a'dhaman nikah barokatan aisaruha mu'natan, kalau tidak salah bahasanya. Pokoknya inna a'dhaman nikah barokatan, nikah yang paling dahsyat keberkahannya adalah paling ringan mas kawinnya. Ini konteksnya untuk para perempuan. Ya. Sing lanang hadis yang tadi. Yang perempuan itu dimotivasi untuk jangan nuntut mahal-mahal. Yang laki-laki dimotivasi untuk memberi yang terbaik semampunya, betul kan? Betul. Jadi
satu konteks pernikahan beda objek bisa beda dalil, ya. Maka hidup itu tidak boleh saklek dengan satu dalil, ya. Hidup itu tidak boleh, terutama kalau hal yang berkaitan dengan sosial, muamalah, ya. Kalau ibadah ya ada dalilnya. Itu tidak boleh saklek. Saya pernah begini, ya. Rasulullah itu pernah jauh gini, ini sering diikuti Gus Bah, karena Gus Bah itu madhab beragama itu yang senang, gitu, yang bahagia, yang santai, ya. Dan itu ada di hadis leadership SMA itu. Ma khuyyira Rasulullah tidak pernah diberi pemilihan kecuali pilih aisaruha, yang paling ringan, kecuali dalam hal kemaksiatan. Tapi kalau sudah pilihannya maksiat sudah tidak. Tapi kalau pilihannya masih sama-sama boleh, Rasulullah pilih aisaruha, yang paling ringan saja. Jadi cara beragamanya begitu. Makanya Rasulullah itu kalau ada orang yang merengut terus gitu ya, sampean kenapa hidupnya kok merengut terus? Hidup sudah dikasih gratis gitu, merengut air. Ibarat sudah kita kasih tempat rumah gratis, sampai menempati rumah saya. Terus setiap ketemu pemiliknya tidak pernah senyum, kan mangkel juga saja. Tiap hari sudah dikasih tempat tinggal gratis, oksigen gratis, terus merengut terus di hadapan Allah, kan sungguh ini mangkelin, manusia yang mangkelin. Dan Rasulullah pernah tahu ada umat yang cukup baik. Kenapa umat ini sering tertawa jahron, sering tertawa banter saja. Kan dari yang sering kita kenal tidak baik tertawa terbahak, karena yumitul qalba wa yusyil qalba, bisa mengeraskan hati. Tetapi di hadis yang lain Rasulullah menyebut ada umatku yang ini termasuk umat yang baik. Kenapa tertawa-tawa? Kenapa? Min si'ati rahmatillah. Tertawa kenapa? Karena luasnya rahmatnya Allah. Orang ini bahagia terus. Bahagia yang terbayang. Ketawanya itu bukan ketawa yang melupakan. Ketawa karena ingat rahmatnya Allah. Dikit-dikit ketawa. Apa yang perlu digalaukan ya dalam hidup ini? Wong semuanya penuh dengan nikmat, sehingga hidupnya bahagia. Kalau bahasanya Pak Faiz itu, bahkan dalam hal adegan-adegan yang agak yang memacu emosi saja, sebenarnya di situ kita berhak ketawa. Ada orang yang kadang mengambil sisi marahnya, padahal kita bisa ambil sisi lucunya. Iya ya, kok lucunya orang ini. Padahal kadang orang sering marah di sisi itu. Itu mungkin yang sisi lain dari penjabaran tadi. Yang paling penting adalah bahwa Rasulullah itu mas kawinnya itu begitu, 500 dirham selain Khadijah. Kalau sekarang kan mas kawinnya sebagai kata Rasulullah, gitu ngaku ikut sunnah. Ikut sunnah, ngakunya ikut sunnah, tapi mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu. Kita lanjutkan saja, itu ukiyah. Nah Rasulullah dapat di peperangan itu adalah 4.000 ukiyah perak. Fajadah bijami'i haqqihi, dan beliau mendermakan fajadah, maka beliau mendermakan bijami'i haqqihi, seluruh haknya Rasulullah. Haknya Rasulullah itu ada bacanya? Ada. Okay. Fajada bijami'i haqqihi, lalu Rasulullah itu mendermakan seluruh haknya beliau. Berapa persen haknya Rasulullah itu? Semuanya diberikan wa'ada hilwan, dan beliau pulang dengan tangan yang kosong, tidak bawa apa-apa. Kenapa? Karena sudah selesai saja. Orang yang selesai itu tidak terikat. Kalau tidak terikat, dia kebahagiaannya lepas, tidak tergantung. Semakin banyak ikatan-ikatan ini, kebahagiaannya dia semakin susah. Saya pernah nulis itu, bahagia itu harus sederhana, jangan terlalu ribet. Semakin banyak syarat kebahagiaannya, semakin susah untuk bahagia. Kalau syarat bahagia yang disebutkan Rasulullah itu hanya 3. Rasulullah pernah tahu, man asbaha aminan fi syirbihi, siapa yang bangun tidur dalam keadaan aman, tidak terancam, tidak tertekan bangunnya, tidak terancam perang, tidak terancam musuh, tidak terancam debt collector, tidak terancam pinjol, tenang, bangunnya damai.
tidak terancam pasangan. barangkali ada yang bangun tidurnya terancam oleh pasangannya, itu sungguh tragis bagi saya. Sungguh tragis yang itu. Loh, saya itu pernah Ustaz, bukan nangani sih, ada teman Ustaz yang curhat. Dia problem hidupnya malah di rumah. Problem hidupnya satu ranjang dengan dia. Bayangkan problem hidup terbesarnya tiap hari tidur bersama. Bangun tidur kan sungguh tidak damai, saudara. Makanya Rasulullah sederhana, man asbaha aminan fi sirri. Siapa yang bangun tidur dalam keadaan aman dan damai, kemudian wa mu'afan fi jasadihi, dan tubuhnya sehat, saudara. Yang terakhir, wa indahu ta'amu yaumihi, ada yang dimakan hari itu aja, maka faka'annama huyizat lahud dunya, seakan-akan dia telah memiliki dunia. Lihat saja, ternyata cara bahagia sederhana, Ustaz. Yang bikin ribet itu pikiran kita, kadang. Beneran, bikin ribet bahagia itu pikiran kita. Padahal bahagia itu sederhana dan bisa sekarang juga kalau kita bisa memanage dengan baik. Saya ada kisah gini, Ustaz. Saya pernah nulis ini juga, bahwa kebahagiaan itu harus dikelola, Ustaz. Lewat pikiran. Kalau pikiran dikelola, kemudian keadaan direkayasa sebaik mungkin kalau mau bahagia. Dulu ada kisahnya siapa? Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja itu seleting sama Abu Nawas gayanya. Gaya hidupnya kayak Abu Nawas, penuh dengan lelucon dan sarkasme. Dia pengen mendakwahi orang tapi dengan cara yang lucu-lucu dan sarkasme tadi. Nah, suatu hari ada yang mau curhat sama Nasruddin. Nasruddin, saya disumpek hidupnya. Lu kenapa ya? Loh, gimana tidak, rumah saya yang sempit itu saya tinggal bersama istri dan anak-anak saya yang banyak, belum itu orang tua saya tinggal di satu rumah itu juga. Sumpek saya, rumah saya terasa sempit. Coba berikan saya solusi biar saya semakin bahagia. Apa jawaban Nasruddin? Jawab gini, kamu pulang dulu, setelah itu beli sapi, beli kambing lah, beli kambing dulu, beli kambing. Kamu beli kambing, terus kambingnya itu ternak di dalam rumah itu. Katanya tetangganya itu, kamu kok gendut? Tapi tidak sampai keluar itu bahasanya ya, karena ini tokoh masyarakat. Mau tidak percaya itu ini tokoh, mau percaya kok tidak masuk akal ya. Wong saya curhat karena rumah saya sempit, banyak keluarga besar di situ, malah solusinya disuruh beli kambing ternak di dalam juga, kan tidak masuk akal. Tapi karena husnudon tidak ini kiai ini, saya sudahlah tidak apa-apa lah, percayalah. Pulang saat beli kambing ternak di dalam, kira-kira pertanyaannya semakin sumpek atau semakin lega? Sumpek jelas. Seminggu kemudian datanglah Nasruddin Hoja lapor tentang agak meremut yang ini sudah. Gimana ini? Saya kok malah tambah ruwet hidup saya ini. Lo kenapa? Lo bukannya tambah luas rumah saya, tambah sumpek malah. Wong sama orang saja sudah sumpek, ini bunyi kambing dan kotorannya. Apa jawaban Nasruddin Hoja? Oh gini. Beli lagi kambing, 2 lagi lah. Oh, gimana sih? Wong saya ini tambah sumpek kok malah tambah suruh beli kambing. Manoto. Sampai saya enggak. Ya sudah, hanya beli saja. Beli lagi saja. Kira-kira selesai enggak masalahnya? Tambah ruwet malah. Wong kambing satu aja sudah bikin ruwet. Manusia aja sudah ruwet saja ya. Ini hewan yang tidak berpendidikan. Satu rumah itu tambah sumpek lagi, lapor lagi. Akhirnya gini, Nasruddin Hoja gini, kamu sudah benar-benar gak kuat kan? Sudah, benar saya sudah gak kuat banget ini. Gini, kambingnya yang satu jual besok. Kamu pulang jual satu besok. Nanti rasakan manfaatnya. Pulang Nasruddin Hoja itu saja, dijual satu kambing itu. Kira-kira bikin bahagia enggak dijual satu kambing? Jelas. Berkurang ramenya, berkurang kotorannya, berkurang sesaknya. Dan dapat uang malah kan. Balik ke Nasruddin Hoja, Masya Allah sekarang mulai bener nasihatnya. Saya merasakan kelegaan di rumah saya. Oh gitu. Pengen tambah bahagia lagi enggak? Oh iya pengen. Jual lagi semuanya. Jual semua kambingnya itu, dijual lagi Ustaz. Bersih hewan-hewannya itu, semakin lega perasaannya. Yang sebelumnya itu penuh dengan riuhnya bunyi kambing dan riwa-riwinya itu ya. Lo bayangkan kalau pernah ternak kambing, saya pernah ternak kambing satu meskipun hanya 2-3 waktu SMP. Sebelum berangkat sekolah saya
bawa kambing, saya gembala ke tanah lapang itu, saya ikat. Balik dari sekolah saya jenguk, saya lihat, maka tali-talinya bikin ini enggak. Kalau hujan saya jemput. Itu proses nganter dan ngambil itu susah luar biasa. Kambing itu ditarik di depan, dia mau mundur. Ini dari belakang dia mau. Makanya setiap nabi itu ternak kambing, pernah gembala kambing, dan itu latihan leadership sederhana, latihan emosional sederhana. Orang yang tidak sabaran, saja mimpin kambing aja tidak akan bisa. Saya punya paman sama, saya lihat ketika sudah hujan gitu saja, kan buru-buru ngambil kambingnya itu beda kehujanan. Itu ditarik nggak mau saja. Dari belakang dia marah, ditendang kambing itu. Sering saya lihat adegan begitu. Ini yang samanya, oh iya, orang dilatih untuk matang di situ diantaranya di gembala kambing itu. Nah kembali lagi Satya, bayangkan kebahagiaan tetangganya Nasruddin Hoja yang sebelumnya ada sekian kambing di rumahnya, setelah itu dijual, lega sekali, plong gitu. Padahal jumlah penghuninya masih sama. Masih ada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya yang sempit seharusnya. Tapi sebelumnya sudah diberi beban yang lebih berat, apa itu hewan-hewan tadi itu. Ketika hewannya diambil, serasa lega. Pertanyaannya gimana perasaan tentangnya? Bahagia sekali kan? Sudah enggak, sekarang sudah rumah saya jadi lega. Lu perasaan sama aja dengan di awal. Ini yang dimaksud ya. Saya memahami ini. Oh iya, ternyata kebahagiaan itu butuh direkayasa. Saya mengambil pelajaran ini dari puasa sebenarnya. Orang puasa itu kan ketika buka puasa kan bahagia sebenarnya. Bahagia sekali kan? Padahal aktivitasnya hanya makan dengan menu yang sama aja dengan biasanya. Kenapa kok bisa lebih bahagia ketimbang makan siang, makan pagi? Kenapa? Karena direkayasa untuk tidak makan seharian, baru kemudian makan tuh bahagia. Gini caranya menyelesaikan masalah kerumitan hidup itu. Tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Kita manage kelola pikiran, kita rekayasa kebahagiaan itu. Baik, lanjut saja. Nah, Rasulullah itu begitu saja, makanya tidak butuh apapun. Sudah selesai. Tidak terikat dengan apapun. Jangan banyak-banyak syarat bahagia biar cepat bahagia. Kita lanjutkan satu paragraf lagi. Warawa Abu Wa'il, dan meriwayatkan Abu Wa'il an Masruq dari Masruq, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, ma taraka Rasulullah tidaklah meninggalkan, ma tarakah tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron, satu dinar pun, wala dirhaman, dan satu dirham pun, wala syatan, dan satu kambing pun, wala ba'iron, dan satu unta pun, wala awsa bisai'in, dan beliau tidak berwasiat apapun. Ketika meninggal tidak ada. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau meninggal dalam kondisi satu baju perangnya digadaikan, marhunatun indal yahud, satu baju perangnya digadaikan ke Yahudi. Padahal mas kawinnya segitu dahsyat. Kalau beberapa ulama menghitung mas kawinnya Rasulullah dengan Khadijah itu sampai bunyi M. Mas kawinnya Rasulullah dengan Khadijah itu bunyi M. Jadi saya dengar Ustaz Somad itu ketawa. Terus orang sekarang bilang Muhammad itu miskin, bajunya lusuh. Itu Muhammad yang mana? Muhammad siapa itu? Yang Muhammad yang kami kenal kaya kok. Mas kawinnya aja berunyi MM-an. Terus ini orang sekarang cerita Muhammad itu miskin. Itu Muhammad siapa? Jangan Muhammad yang tetanggamu. Itu gitu saja. Jadi kaya dan sederhana. Kita minta kaya, ya Allah berikan kami kaya, biar kami bisa mengamalkan sifat sederhana, sifat dermawan, dan sifat lauman. Gitu saja. Alasan kayanya diperkuat. Ya Allah, saya pengen sekali biar bisa mengamalkan ajaranmu yang berupa dermawan, lauman, dan sederhana. Kalau miskin, apa yang saya lomankan ya Allah? Apa yang saya sederhanakan? Kalau miskin segitu aja. Itu menurut saya doa-doa yang mungkin logis dan masuk akal diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz ya. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Ada waktu sekitar 5 menit. Ya, bisa. Jadi kita meninggal tidak memberikan wasiat ya? Ya, tidak. Di zaman sekarang ini
kalau tidak diberikan wasiat, harta itu kan menjadi perpecahan keluarga. Sebaiknya seperti apa? Konteks hadis tadi saja, karena Rasulullah tidak ada yang ditinggalkan. Kan bahasanya mata roka dinar, tidak meninggalkan satu dinar pun, satu dirham pun, satu kambing pun, satu unta pun tidak ada. Bahkan Rasulullah meninggalkan yang digadaikan tadi, baju perang yang digadaikan tadi itu. Tidak ada yang ditinggalkan, sehingga tidak ada yang perlu diwasiatkan. Rasulullah meninggalnya bahasanya yang terakhir adalah ar-rafiqul a'la. Padahal Rasulullah wasiatnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau bisa meninggalnya itu diakhiri la ilaha illallah. Tapi Rasulullah meninggalnya bahasa terakhirnya adalah diantaranya ummati, kemudian ar-rafiqul a'la. Bahwa hidup itu jangan terlalu kaku menerjemahkan hadis. Kalau kaku nanti ini ada yang logis. Ada orang yang pengen mati meninggal hari Jumat. Kenapa hari Jumat yang terbaik? Ngotot, pokoknya saya pengen mati hari Jumat. Terus ditanya balik, Rasulullah orang terbaik meninggal hari apa? Gitu tuh ya. Terus ulama yang kamu sukai meninggal hari apa? Mbah Mun Zubir sukanya meninggal hari apa? Selasa. Akhirnya semua hari itu baik setelah melihat itu. Dan mulai sakit memahami. Nah, termasuk di sini Rasulullah itu tidak meninggalkan apapun, sehingga tidak ada yang perlu diwasiati. Kalau sekarang bagaimana? Ya berwasiatlah dengan yang terbaik. Bahasanya ulama bahkan kalau perlu wasiat itu ditulis ya. Mulai sekarang taruh di bawah bantalnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ajal kapan menyebut. Masalahnya Ustaz, tidak ada yang saya wasiatkan. Sama seperti Rasulullah. Tidak ada satu dinar pun, tidak ada satu dirham yang mungkin hutang-hutangnya bisa diwasiatkan. Loh, ini lebih penting lagi malah. Kalau harta tidak ada yang bisa diwasiatkan, maka yang jauh lebih penting adalah hutang-hutangnya. Siapa yang akan melunaskan kalau bukan keluarga? Penting saja berwasiat itu. Kalau enggak, saya melihat banyak kejadian malah perpecahan keluarga itu, perpecahan. Saya ada 2 kasus yang pernah saya ceritakan, kasus yang keren yang Ustaz Margono itu kan, ketika diminta untuk membagi warisan, meskipun tidak pakai konsep mawaris Islam, tapi beliau membagikan harta warisannya untuk seluruh keluarganya tanpa beliau dapat, karena paling tertua. Saya tidak dapat, tapi beliau dapat yang banyak nanti, karena dibagi sukarela oleh saudara-saudara. Saya dapat cerita lagi dari salah satu teman di Rewin, teman takmir itu ngerti Islam kalau ini. Jadi awalnya dibagi sesuai dengan syariah. Orang umum kan rawan tidak terima kalau dibagi sesuai syariah. Perempuan kan dapat separuhnya laki-laki. Itu dia. Itu rawan tidak terima, rawan tidak adil. Tapi beliau jalankan sesuai dengan syariah. Sebagai laki-laki yang ngerti agama dan tertua, beliau jalankan sesuai syariah. Yang saudari perempuan dapat separuh, dia dapat sekutu satu. Itu banyak yang tidak terima yang awal-awal. Tapi beliau maksa sesuai syariah. Setelah itu, setelah dibagi rata, hartanya beliau dibagi-bagikan ke saudara-saudaranya itu. Jadi syariatnya ditunaikan dulu, setelah itu dibagi rata biar utuh sama. Loh, itu saudaranya, katanya orang saja, baik yang kasusnya Ustaz Margono maupun orang ini, orang sederhana mungkin mikir, kok cek gendengnya ya jatah dia dikasihkan ke orang. Bagi saya enggak, dia yang paling keren. Kenapa? Dia sedang membeli sesuatu yang mahal. Apa itu? Keharmonisan. Belum ada belian, tidak ada jualannya kalau harmonis itu. Dan beliau membeli dengan harga yang murah harmonisasi itu. Berapa? M2M itu masih murah untuk kemewahan yang berupa kerukunan keluarga dan keguyuban saudara. Gitu saja. Gitu saja. Penting saja. Mulai sekarang rasakan harta antum. Sekarang itu Rasulullah kan para ulama mewasiatkan untuk nulis di kertas ditaruh di bawah bantal. Terus kita mulai terlebih begitu, tidak harus pakai ditaruh di email, di note apa, bisa, tidak perlu sekaku itu saja, jadi bisa diaturkan. Saya punya name itu saja. Wasiatnya bahkan tidak hanya sekedar harta, tapi wasiatnya adalah proses kematian beliau. Jadi ketika neng saya meninggal, lemarinya dibuka, di situ sudah ada satu bungkusan rapi dan wangi saja. Itu kain kafan.
Dan wasiatnya di situ adalah kalau saya mati tolong kafani pakai kain kafan ini, karena kain kafan ini sudah saya bawa ke Mekah, saya bawa tawaf dan saya sucikan dengan air zam-zam. Itu sudah jauh-jauh. Dengar-dengar juga sebuah riwayat mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi atau Al-Fatih, saya lupa antara dua ini, kalau perang bawa peti dan di peti itu ada kain kafan. Jauh dari itu, bukan hanya sekedar warisan, tapi proses kematiannya diwasiatkan juga. Itu gitu satu. Sabun. Semoga kita jadi orang kaya ya, biar yang kita tulis juga mantap. Yang kita tuliskan ketika tinggalkan mantap juga. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi, Sab? Ada sabun? Sabun gitu. Alhamdulillah, bahagia semuanya. Saya senang. Sehingga Allah juga insya Allah jauh lebih senang melihat hambanya bahagia dan sumringah dengan seluruh takdirnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.